warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami kembali menyampaikan APBN kita, kinerja dan fakta. Kayak judul film aja nih. Judul apa? Acara TV. Cilet. Dengan realisasi hingga akhir November 2025. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik, dan selanjutnya Pak Suhasil Nazara Wamen akan menyampaikan perkembangan realisasi APBN. Oke, kita mulai aja. Untuk ekonomi global, prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilient. Mulai meskipun dinamika tensi perdagangan antara AS Tiongkok terus berlangsung. The Fed kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point, jalan dengan ekspektasi pasar dan pelonggaran kebijakan moneter AS yang diproyeksi akan menunjukkan pertumbuhan global di kisaran 3% sepanjang tahun 2025-2026. Di sisi aktivitas sektor real, PMI manufaktur global hingga bulan November masih bertahan di zona ekspansi dengan sebagian emerging market termasuk Indonesia menunjukkan kinerja manufaktur yang solid. Next. Harga komoditas global masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada energi, nikel, dan CPO. Harga minyak Brent, batu bara, dan nikel tercatat melemah baik secara year to date maupun year on year, terutama dipicu oleh concern terhadap oversupply. Sementara itu, harga CPO terkontraksi secara year to date sejak Oktober 2025 dipicu oleh peningkatan produksi, namun masih tumbuh 9,8% secara year on year. Sebaliknya, harga tembaga menguat baik year to date maupun year on year, didorong kekhawatiran gangguan pasokan, tarif AS untuk tembaga olahan, serta ekspansi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Next. Pada tahun 2025, IHSG sempat mengalami penurunan dan bergerak volatile pada semester 1, hingga pada semester 2 IHSG terus mengalami kenaikan. Sementara itu, di pasar obligasi negara, penurunan yield terjadi di banyak negara emerging, sedangkan banyak negara maju justru mengalami kenaikan yield akibat tekanan fiskal yang meningkat. Depresiasi rupiah yang masih relatif lebih moderat dibandingkan dengan sejumlah negara emerging lainnya, seperti India, Turki, dan Argentina. Ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Di pasar keuangan domestik, aliran modal asing mulai kembali masuk, ditopang oleh menurunnya ekspektasi pasar atas depresiasi rupiah, serta terjaganya currency risk dan country risk Indonesia pada level yang rendah. Itu Anda lihat kalau resiko depresiasi menurun, di gambar yang paling kiri itu panahnya tuh turun ke bawah terus, jadi itu menunjukkan ekspektasi depresiasinya menurun. Artinya rupiah akan cenderung menguat ke depan. Rendahnya yield spread antara SBN terhadap US Treasury mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental Indonesia. Kalau kita lihat yang gambar tengah atas tuh yield spread-nya turun dari 2005 awal 240 basis point, sekarang turun ke 197 basis point. Itu mencerminkan kepercayaan investor meningkat. Pasar saham juga menunjukkan tren net inflow sejak bulan Oktober 2025. Sementara pasar SRBI dan SBN kembali mencatat inflow sejak memasuki bulan Desember. Kinerja IHSG yang ekspansif dan SBN yang positif
mencerminkan keyakinan investor terhadap growth story Indonesia yang diperkuat dengan dukungan pemerintah melalui peran fiskal yang lebih aktif. Next. Oh, bisa balik sedikit. Balik sebelumnya. Ini saya tunjukkan tuh SBN yang di bawah kurva yang kanan bawahnya itu ada keterangan tuh SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun, SRBI Desember sudah inflow 21,17 triliun, saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Jadi ini ya sebelumnya kan turun terus, jadi Desembernya udah balik, jadi kepercayaan kita sudah mulai menguat lagi. Oke, next. Sementara itu penempatan kas negara sebesar 200 triliun di bank umum diharapkan memperkuat likuiditas sistem keuangan dan sudah memperkuat. Dampaknya telah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito yang kami yakin akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi. Ke depan, jumlah uang beredar perlu terus ditingkatkan melalui penguatan efektivitas, ekspansi likuiditas moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kan sempat naik ke 13% tuh M0-nya, sekarang Desember ke 5%, turun lagi. Tapi saya yakin menjelang minggu-minggu ke depan, ini hari-hari ke depan, likuiditas di sistem akan bertambah lagi. Setelah kita koordinasi dengan Bank Sentral, jadi mungkin akan double digit lagi. Jadi likuiditas sistem akan membaik, ekonomi akan lebih membaik lagi ke depan. Jadi reaksi September, Oktober kemarin yang agak sedikit euforia akan kembali lagi ke sistem. Jadi prospek ekonomi kita ke depan akan semakin bagus lagi. Kami dengan Bank Sentral sekarang lebih dekat koordinasinya dibanding sebelum-sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, transmisi kebijakan ini diharapkan semakin kuat sehingga penurunan suku bunga kredit dapat mendorong pembiayaan yang lebih efisien dan mempercepat aliran likuiditas ke sektor real. Surplus perdagangan Indonesia tetap berlanjut meskipun laju ekspor dan impor mulai melambat seiring meredanya efek front loading. Secara kumulatif, surplus Januari sampai November meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Coba kalau Anda lihat gambar kiri bawah, neraca perdagangan kumulatif itu naiknya sebesar 32,3%. Jadi net impact dari perkembangan global ke kita malah membaik. Jadi global mendukung atau terus menopang recovery di ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita yang akan semakin cepat. Kinerja ekspor kumulatif Januari hingga November 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,7% year on year, terutama ditopang komoditas bernilai tambah dan industri manufaktur seperti logam dasar, CPO, kimia dasar, dan semikonduktor. Impor juga tumbuh sehat, didorong kebutuhan barang modal berupa peralatan komunikasi dan komputer. Ini mengindikasikan aktivitas investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga. Ya. Sementara itu tingkat inflasi masih terjaga dalam kisaran yang ditetapkan yaitu 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti masih bergerak stabil, menguat, mencerminkan tingkat permintaan yang masih tumbuh. Komponen administrative price masih bergerak rendah, didukung kebijakan energi nasional yang akomodatif. Inflasi volatile food tetap terus diwaspadai meskipun sempat melambat di bulan November. Masuknya musim penghujan dan risiko bencana menjadi perhatian serius. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memperkuat peran Bulog dan stabilisasi harga pangan serta sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia ini terus diperkuat melalui TPID, TPIP untuk menjaga target inflasi. Sementara itu,
Penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah kunci untuk pertumbuhan yang tinggi ke depannya. Satgas antar kementerian lembaga secara resmi meluncurkan kanal layanan aduan debottlenecking pada Selasa 16 Desember lalu. Berbagai isu masuk cakupan yang dapat dilaporkan diantaranya perizinan, perpajakan, lahan dan tata ruang, energi, infrastruktur, dan isu utama lainnya. Per hari ini sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha. Keempat aduan tersebut saat ini dalam proses tindak lanjut oleh Pokja dan kementerian lembaga terkait dan dapat dipantau oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi. Jadi itu ada homepage-nya ya. Itu disebut lapor Satgas 2 PSP Go ID, Anda bisa cek di situ. Di situ ada dimasukkan, nanti Anda bisa lihat kasus yang masih seperti apa, statusnya seperti apa. Senin targetnya akan disidangkan ya. Saya akan memimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga dan optimisme masyarakat. Mobilitas ekonomi dan bisnis yang tercermin pada penjualan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, konsisten, ekspansif, dan memperkuat aktivitas perekonomian. Konsumsi listrik, rumah tangga, dan industri relatif stabil dengan peningkatan di konsumsi listrik bisnis. Di sisi produksi, aktivitas manufaktur bertahan di zona ekspansi, didukung kenaikan permintaan domestik, terutama menyambut momen Nataru, Imlek, serta Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada kuartal 1 2026. Kalau Anda lihat gambar di sini, itu yang kiri atas, itu indeks penjualan retail, indeks penjualan real menguat, itu sekarang posisinya tertinggi sepanjang tahun ini. Jadi kelihatannya masyarakat sudah agak pulih daya belinya dan sudah belanja lebih tinggi dari yang sebelumnya. Terus kalau Anda lihat yang bawahnya lagi, yang kanan bawah, PMI itu naik ke level yang tertinggi sepanjang tahun ini mungkin. Artinya produsen juga melihat permintaan naik sehingga mereka meningkatkan rencana produksinya. Itu utama. Jadi ekonomi kita kelihatannya sudah mulai ekspansi mungkin ke arah yang lebih cepat lagi ke depannya. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2025 hingga November 2025 mencerminkan fondasi ekonomi yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat dan on track, mendukung target pertumbuhan 2025 sebesar 5,2%. Daya beli masyarakat mendukung konsumsi dengan stimulus ekonomi dan belanja sosial. Investasi tetap positif, diperkuat adanya upaya debottlenecking. Sementara itu, realisasi program prioritas pemerintah antara lain perumahan, DMP, dan MBG masih cukup baik. Belanja negara dipastikan ekspansif dan akseleratif. Surplus neraca perdagangan dipertahankan melalui ekspor, produksi, dan ekspor produk hilirisasi. Penempatan dana pemerintah juga sudah bisa menurunkan suku bunga. Dari sisi risiko, dampak bencana akan dimitigasi dengan baik agar target pertumbuhan 2025 tetap on track. Inflasi berada pada level rendah dan terkendali. Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah dan penurunan yield SBN mencerminkan ketahanan sektor keuangan domestik. Dalam aspek migas, dinamika harga minyak global dan upaya optimalisasi lifting migas melalui peningkatan investasi dan teknologi menjadi penopang kesinambungan kinerja sektor energi dan ketahanan fiskal ke depan. Hingga 30 November tahun 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai 2.351,5 triliun rupiah
atau 82,1% dari outlook, dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook. Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita.